على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mukaddimah tentang apa yang disebut dengan harta haram, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan harta haram adalah harta yang didapatkan atau dimakan dengan cara yang tidak sesuai dengan jalan syariat, dan itu terbagi menjadi 3 bahagian. Makan haram kalau dia menjalani 3 perkara, yaitu yang pertama dia memakan zat yang diharamkan Allah atau benda yang diharamkan Allah, makan babi, anjing, atau yang apapun yang Allah haramkan, bangkai yang mati tidak sempat disembelih. Kemudian tipe kedua disebut makan haram, yaitu dia mendapatkan rezekinya dengan menjalani proses yang haram melalui transaksi. Jadi dia bekerja normal, kerja di kantor, kerja di mana saja, gajinya keluar setiap bulan, tapi dia tidak melaksanakan amanah sesuai dengan yang diamanahkan, maka gaji yang halal itu bisa berubah menjadi haram. Kita sudah banyak beri contoh, apapun pekerjaan kita, dosen, guru, apa saja, walaupun kita bekerja di tempat halal, tapi ketika kita melakukan kecurangan dalam pekerjaan, maka gaji itu bisa berubah menjadi haram. Kemudian yang ketiga, yaitu tanpa melalui transaksi. Kita mendapatkan harta tanpa ada transaksi. Apa contohnya? Menipu, mencuri, merampok, begal, atau apa saja. Dia tidak ada transaksi dengan orang selayaknya transaksi yang halal. Maka 3 tipe ini orang telah terjatuh dari makan haram. Itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu, dan itu sekedar pengingat ulang saja. Lalu kita akan lanjutkan dengan apa dampaknya, apa efeknya kalau orang sudah terbiasa makan haram. Jadi jangan mengira bahwa makan haram itu akan hidup sama seperti orang yang menjaga diri dari makanan haram. Tidak sama. Orang yang makan halal atau menjaga diri dari yang haram, dia berusaha hanya memakan yang halal-halal saja, tidak sama dengan orang yang sering makan haram. Dampak keburukan pada hidup orang yang sering mengkonsumsi yang haram. Nah, apa saja ini termaktub di dalam ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dampak yang pertama kalau orang sering makan haram adalah dia telah menjadi salah satu daripada pengikut syaitan. Dan ini terindikasi dari ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 168.
Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa yang Allah sediakan di muka bumi yang sifatnya halal dan thayyiban, halal dan baik. Halal dalam syariat, dalam hukum syariat, baik arti baik, tidak berefek pada keburukan tubuh, kesehatan atau mengurangi diri. Jadi ada dua tipe yang Allah nasihati hambanya setelah dicipta. Allah memberikan segala kesempurnaan pada proses penciptaan, karena kita adalah sebaik-baik makhluk dalam penciptaan. Fi ahsani taqwim, kita ini punya keistimewaan. Untuk menjaga keistimewaan ini, maka Allah mengatakan, kalau makhluk harus makan untuk menyambung hidupnya. Kalau makan, makanlah yang halal. Jadi maksudnya jangan sentuh yang diharamkan Allah, dan kemudian makanlah yang thayyibah, yang baik. Maka sesuatu yang telah diharamkan Allah biasanya tidak thayyibah. Allah kalau haramkan makanan haram, itu juga tidak thayyib, tidak baik bagi kesehatan atau apapun. Allah haramkan memakan apa yang telah dimakan oleh babi, anjing. Kita jangan bilang makan babi dan anjing. Apa yang telah dimakan oleh babi dan anjing pun itu diharamkan. Bahkan jilatan anjing itu, kalau mau menyentuh bekasan yang dijilat anjing saja, itu harus disamak. Kalau anjing menjilat barang-barang atau bejana atau alat-alat milikmu, maka cucilah 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan mencampurkan air dengan tanah. Disuruh sebelum menyentuh panci, wajan atau piring yang pernah dijilat anjing. Jadi Allah menyatakan itu jangan kau makan bekas jilatannya, sentuh saja jangan. Apalagi memakan di atas sesuatu yang belum disamak, kalau itu bekas jilatan anjing. Apa hikmahnya? Apa itu yang Allah katakan? Imam Al-Muzani dalam Imam Ash-Sha'rani dalam kitab Al-Mizan Al-Qur'an itu pernah menceritakan tentang kondisi seorang ulama yang mencoba mencari tahu kenapa Allah menyuruh menyamak bekasan jilatan anjing. Sama dulu baru suci kembali. Kenapa kita tak boleh langsung makan? Kan bisa saja pakai deterjen, sabun, selesai dari situ. Tapi dilarang. Maka ulama ini disebutkan dalam kitab itu, saya baca langsung. Ulama ini mencoba mencari tahu, karena dulu fasilitas laboratorium tidak ada, mikroskop tidak ada, tidak ada alat-alat untuk mengetes apa efeknya dan segala macam. Maka beliau setelah beristighfar kepada Allah, mohon keizinannya untuk mengetahui ada apa di balik kenapa Allah suruh sama bekasan jilatan anjing. Beliau dengan sengaja menyediakan makanan untuk anjing, lalu kemudian anjing makan, dan tentu piring-piringnya terjilat oleh anjing, dan beliau tidak sama. Lalu beliau makan di atas piring itu. Jadi ini sengaja dilakukan bukan untuk melawan Allah, tapi ingin memberitahu umat ada apa di balik itu. Di atas piring bekas jilatan anjing tersebut. Lalu kemudian hari 1, hari 2, hari ketiga belum terjadi apa-apa. Tapi di atas hari ketiga disebutkan di dalam kitab tersebut, mulai terasa hati tidak nyaman dengan perbuatan baik.
dan mendengarkan azan terasa hati terganggu. Ketika mendengarkan azan yang biasanya hati terpanggil, mulai terasa hati terganggu. Mendengarkan Quran hati terganggu, jadi merasa tidak nyaman. Hari ke-9 beliau merasa hatinya tertutup, sehingga azan itu bukan hanya mengganggu, tapi sudah membuat hati tidak mau lagi mendengarnya. Jadi bukan hanya terganggu, tidak mau lagi dengar. Dan beliau bertaubat kembali. Artinya bukan taubat sudah dari awal. Beliau mulai merasa. Itu hari ke-9 beliau berhenti untuk melakukan percobaan itu karena rasa khawatirnya menjadi orang yang akan menjauh dari Allah. Seorang ulama yang sengaja mencoba mencari tahu kenapa Allah suruh makan halal dan thayyibah. Ternyata makan bekasan di atas bekasan yang dijadikan wajib membuat hati akan menjauh dari Allah. Itu contoh. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan yang halal-halal saja dan thayyibah, yang baik-baik saja. Jadi jangan makan yang halal tapi tidak baik. Halal semen itu jenisnya halal tapi tidak baik untuk dimakan, maka jangan makan semen. Kayu itu halal, jenisnya halal, bukan benda haram, tapi tidak baik untuk dimakan. Jadi semua berkonsep pada dua perkara ini, halal dan thayyibah. Nah, kalimat berikutnya Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Setelah engkau jaga makan dan minum, Allah jaga makan dan minum secara halal dan baik, Allah mengatakan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi. Jadi Allah setelah menyebutkan tentang makan minum dengan cara halal dan baik, dan Allah menyebutkan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Para ulama ahli tafsir mengatakan ini ada maksud di balik ayat. Kenapa habis larangan, habis anjuran memakan yang halal dan baik, lalu disebutkan jangan ikuti langkah syaitan? Maksud yang pertama adalah orang yang suka makan haram, maka dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia telah menjadi seperti syaitan. Apa itu? Syaitan suka makan haram, maka semua sifat syaitan masuk dalam dirinya. Dia pun telah menjadi salah satu pasukannya syaitan. Dia punya komunitas yang gaya hidupnya itu sama seperti gaya hidup manusia. Mereka punya negara, ya, tapi berbentuk kerajaan, bukan berbentuk republik, ya, jadi bentuknya kerajaan. Itu yang Nabi katakan langsung, syaitan itu punya tatanan hidup sama seperti kita. Bahkan mereka lebih tua, senior daripada kita. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahkan mereka lebih dahulu menempati bumi sebelum diturunkannya Adam alaihissalam. Dan itu disebut dalam tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, syaitan itu lebih dahulu tinggal di bumi ini karena kelompok yang pertama itu, ciptaan pertama Allah dalam jenis iblis yang pertama, ada yang menyebutnya Azazil, itu taat sekali kepada Allah, taat sekali. Jadi tidak ada celah maksiat kepada Allah. Saking taatnya Allah puji mereka, Allah beri hadiah mereka, mereka disuruh tinggal di surga. Itu dalam beberapa tafsir dikutip kenyataan para ulama. Tinggal di surga. Waktu Adam diciptakan dia masih di surga. Jadi disuruh pindah ke surga karena ketaatan kepada Allah, diberi hadiah. Namun berikutnya diturunkan kembali karena kesombongannya. Dan jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini, kata Nabi, tinggal bermuaranya itu di kerajaan, di satu kerajaan besar yang berada di tengah lautan. Kata Nabi dalam hadis Muslim.
Jadi poros semua kegiatan syaitan itu rajanya ada di kerajaan yang dibuat di tengah-tengah lautan. Allah a'lam apakah itu segitiga bermuda, tidak ada yang tahu. Walaupun sudah banyak pengalaman kapal hilang di segitiga bermuda, kemudian mati mesinnya, tersesat, macam-macam, Allah a'lam. Tapi Nabi mengatakan kerajaan syaitan yang alam. Dan semua mereka itu hidup dengan cara bekerja macam-macam. Jadi sama, ada yang PNS, ada yang honorer, ada yang P3K, ada yang BUMN, ada yang macam-macam kerja. Semua mencari penghidupan. Jadi bukan turun makanan dari surga saja, mereka kerja. Tapi semua kerja mereka itu satu tujuannya, menghancurkan hidup manusia. Mereka tidak peduli apapun yang mereka kerjakan, tujuan utamanya ke sana. Makanya Nabi mengatakan setiap hari seluruh pasukan-pasukan syaitan itu harus melapor. Makanya kita sama dengan mereka buat laporan, diurung buat laporan. Yang PNS, guru, dosen buat laporan ini, buat laporan itu. Setelah mengajar buat laporan, mereka pun harus buat laporan. Jadi Nabi yang langsung katakan mereka harus membuat laporan kepada kerajaan. Sampai dijelaskan oleh Nabi, setiap hari raja akan bertanya, apa yang telah kau kerjakan? Ada yang mengatakan bahawa aku telah berhasil membuat mereka berzina, membuat manusia berzina. Jadi itu hanya kerjanya. Itu indikasi yang membuat kita tahu bahawa mereka itu musuh utama bagi kita. Syaitan itu musuh utama bagi kita. Jadi ketika ada yang mengatakan aku telah berhasil membuat manusia berzina, kata rajanya syaitan, itu iblis, dia mengatakan itu biasa saja, nanti dia bisa tobat lagi. Biasa saja, nanti dia tobat lagi. Lalu dia mengatakan aku telah berhasil membuat mereka berjudi, mabuk dan segala macam. Itu biasa saja, nanti mereka bisa tobat lagi. Lalu ketika ada satu syaitan menghadap, lalu mengatakan dinas kami, mungkin yang menghadap ini bukan pasukan di bawah langsung, ya menteri-menteri dan nanti dibuat laporan sama kepala-kepala dinas segala macam kan. Buat laporan. Jadi ada yang mengatakan apa? Kami telah berhasil menceraikan suami istri. Baru Raja Iblis turun dari singgasana, lalu dia menepuk-nepuk kepala pundak dari syaitan ini, mengatakan inilah pekerjaan terbaik, inilah pekerjaan terbaik. Jadi kalau berhasil menceraikan suami istri, itu paling disukai oleh syaitan. Kenapa? Efeknya lebih panjang daripada berzina dan berjudi. Tidak ada lagi pendidikan, 4 orang anak tanpa ada yang ditakutinya. Tidak lagi ada yang menyuruhnya salat. Semua demi nafsu ayah ibunya yang selalu bertengkar lalu kemudian berpisah. Panjang perjalanan dan buruknya orang yang berpisah tanpa syarat. Nah, jadi itu contoh. Dan semua pekerjaan syaitan ini mereka tidak peduli dan dia tahu. Mereka tidak. Mereka tahu bahwa mereka adalah kelompok yang terkutuk. Ketika nenek moyangnya dikeluarkan dari surga, syaitan itu malah melawan, tidak ada rencana taubat. Dia mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, lamma awaitani, Ya Allah. Tapi dia masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Syaitan itu masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka kalau ada orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, itu lebih buruk daripada syaitan. Apa kata iblis ketika dikeluarkan dari surga? Ketika engkau keluarkan aku, ya Allah, maka izinkan aku mendatangi anak Adam. Ku datangi anak Adam dari arah depannya, wa min bayni yadayhi wa min khalfihi, dari belakangnya, wa an yamini, dari kanannya, wa an shimali, dari kirinya. Ku datangi anak Adam, ku buat mereka hancur, lebur, mereka akan kusesatkan semuanya. Mendapatkan mereka kecuali hanya sedikit yang bersyukur. Ini makanya langkah syaitan itu bapaknya. Tak bisa dari depan, dia datang dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dia datang dari kanan.
Tidak bisa dari kanan dan dari kiri. Ada dua arah yang tidak disebutkan oleh Allah, yang syaitan tidak sebutkan. Dia tidak sebutkan mendatangi mereka di atas dan tidak sebutkan mendatangi mereka di bawah. Itu tidak disebutkan. Apa rahasianya? Para ulama ahli tafsir mengatakan, orang yang selalu bergantung hidupnya kepada Allah, ke atas, semua urusan ke Allah, semua urusan ke Allah. Sakit pun dia terima, itu dari Allah. Dapat nikmat pun dia bersyukur, itu dari Allah. Selalu ke Allah, selalu ke Allah. Dia tidak mampu dijatuhkan oleh syaitan. Dan maksudnya kenapa tidak disebutkan yang bawah? Karena orang yang selalu merendahkan dirinya, selalu merasa bahwa dirinya hamba, tidak ada sifat sombong, tidak merasa bahwa dia orang ahli, walaupun dia ahli, tidak merasa dia orang saleh, walaupun dia saleh, tidak tahan dengan pujian orang. Jadi tidak dipuji itu tidak menyebabkan dia melambung-lambung sehingga tidak tahu diri. Jadi ini perkara dua ini yang membuat kita selamat dari syaitan. Gantungkan hidup ke atas, rendahkan diri ke bawah. Jangan sombong di antara sama manusia. Ini semua langkah syaitan. Dan syaitan adalah makhluk yang tidak peduli halal haram. Apapun dia lakukan hanya untuk melawan Allah, walaupun dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya Nabi mengatakan dalam urusan makan minum pun, cara makan minum pun Nabi telah memberitahu syaitan itu paling suka lawan Allah. Makan minum mereka melakukannya dengan tangan kiri, hanya untuk melawan Allah. Bukan satu kebiasaan, bukan dicipta. Syaitan itu bukan dicipta begitu lahir tercipta tangan kirinya yang dicipta langsung untuk bisa makan. Memang untuk melawan Allah. Makanya Nabi menasihati kita apa? Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dalam hadis lain, makan dan minumlah dengan tangan kananmu. Lianna syaitan yaqulu bishimalihi, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Itu baru tentang cara makan saja mereka sudah masuk ke dunia yang baru. Ada kebiasaan orang yang makan dengan tangan kiri. Ketika sedang pengajian, ikut pengajian, dengarkan yang baik, disediakan aqua atau minuman gelas, aqua gelas. Itu sambil dengar pengajian, itu botol itu terangkat, yang angkat tangan kiri, yang minum tangan kiri, padahal sedang berada di area pengajian. Itu kenapa? Karena kebiasaan. Nabi larang. Maka ini termasuk bahagian cara saja mereka sudah melakukan yang baik. Apalagi makanannya tidak peduli. Dunia syaitan itu tidak peduli. Nah, itu maksud pertama dari ayat Allah. Jangan ikuti langkah syaitan, yaitu orang yang sering makan haram, dia telah menjadi pasukannya syaitan. Maksud yang kedua, orang yang sering makan haram, maka dia telah terjerumus ke dalam tipu daya syaitan. Jadi kalau langkah syaitan itu banyak, dia terjerumus dalam tipu daya syaitan. Orang yang sering makan haram itu berawal dari makan haram, apapun yang lain dijerumuskan syaitan. Nanti akan berulang karena sering makan haram, efeknya malas untuk melakukan salat yang wajib, malas. Apalagi diajak berjamaah, kemudian kalau diajak tahajud tidak bisa bangun. Melihat orang puasa Senin Kamis tidak tergerak hatinya untuk mencoba puasa. Tidak ada ketaatan, kerja di kantor tidak peduli halal haram, sama seperti syaitan, mudah dijerumuskan syaitan. Makanya pemimpin dia orang yang paling mudah dijerumuskan syaitan. Maka sebenarnya orang-orang yang paling berhak untuk mengatur negara adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aman, masyaallah. Aman, aspal tak akan berani dia makan. Mau berapa puluh tingkat bangunan, mau apa saja, itu tidak dijadikan sebagai alat untuk makan haram. Orang paling takut dengan Allah, paling layak untuk dijadikan pemimpin. Makanya di masa Nabi dan sahabat itu memilih pemimpin itu bukan langsung mencalonkan nama, tapi dipilih dulu oleh majelis syura. Jadi
Jadi orang-orang tua yang soleh-soleh itu berkumpul menentukan nama-nama yang layak diajukan ke rakyat. Dan nama itu dibuat kriteria, harus orang yang paling faham Al-Quran, paling faham hadis, paling baik akhlaknya, paling taat kepada Allah, tidak meninggalkan salat jamaah. Itu semua kriteria yang baik dikumpulkan. Terpilihlah 5 orang. Nama-nama itu semuanya orang-orang taat. Orang-orang inilah yang diajukan ke rakyat. Terserah rakyat mau pilih siapa, karena siapapun yang dipilih adalah orang baik. Apa yang terjadi? Allah kirimkan keberkahan. Kalau dia pimpinan kantor, Allah kirimkan keberkahan di kantor itu. Kalau dia pimpinan sebuah kecamatan, Allah kirimkan keberkahan akibat doa dan kesalehan pemimpin yang saleh. Begitu juga di satu kota, di satu negara. Hari ini semua itu hancur akibat apa? Suka makan haram. Maka dia terpilih-pilih kita yuk. Ulun-ulun dalam Tuhan memang teruji, tidak peduli halal haram. Pilih. Siapapun dia, berapapun nama dia juga, kalau suka makan haram tetap akan munculkan. Inilah yang terjadi, bahwa orang yang suka makan haram tidak akan lepas daripada genggaman syaitan, karena memang itu kebiasaan syaitan, dan itulah tujuan syaitan untuk menghancurkan hamba. Dampak makan haram. Maka oleh karena itu, Ibu, jagalah diri dengan apa yang kita bawa pulang ke rumah kita. Takutlah ke Allah ketika memakan sesuatu yang bukan hak. Baik, untuk hari ini subuh ini kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung kembali dengan dampak berikutnya. Ini ada banyak dampak, hampir 10 dampak efek daripada makan haram. Karena begitu buruknya kerjaan makan haram ini. Kita lanjutkan insyaAllah di 2 Jumat yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.